dalam menjalankan sebuah bisnis, bahwa kita harus tahu bersyukur. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, mau banyak mau sedikit, kita harus bersyukur. Dan niatan untuk mencari rezeki dalam tanda kutip duit itu jangan ditaruh di depan, tapi taruhlah bahwa itu sebagai urusan Tuhan terhadap diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Angga Mera Pradipta. Saya berdomisili di Dusun Sawahan, Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Rutinitas saya sehari-hari yaitu merawat hewan-hewan yang hari ini menjadi koleksi saya. Ada ular, ada iguana, ada Hydrosaurus, Varanus, dan yang lain-lain. Jadi setiap pagi saya pasti bangun jam 5, karena ada tipe-tipe hewan yang dia tidak aktif di siang hari ataupun malam hari, tapi di waktu-waktu subuh. Jadi saya harus bangun jam segitu untuk mulai running, merawat hewan-hewan saya. Nah, dulu saya ini basically-nya sebenarnya di seni rupa. Jadi saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang, mengambil jurusan pendidikan seni rupa. Nah, kemudian saya tetap fokus di seni dan budaya. Banyak yang kemudian event-event berbasis kesenian di Kabupaten Tuban ini yang saya kerjakan, termasuk event-event dari pemerintah Kabupaten Tuban. Nah, dari hal-hal yang saya kerjakan itu kemudian sampai pada akhirnya saya dipercaya untuk mengelola salah satu unit bisnisnya perusahaan daerah, yaitu Kreasi Nusa milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri, sampai 1 tahun. Akhirnya ketemulah pada masa pandemi di awal-awal dulu, ya karena tidak bisa berbuat banyak, mau bikin event juga nggak bisa, mau closing job juga nggak bisa karena anggaran pemerintah rata-rata refocusing COVID. Ya karena saya merasa bahwa banyak jalan-jalan buntu yang saya temui, akhirnya saya mengundurkan diri dari perusahaan daerah. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan di masa-masa sulit pandemi di awal-awal itu? Padahal yang awalnya saya mendapat gaji bulanan dan saya harus mundur karena saya merasa sulit sekali mendapatkan sesuatu pada masa awal-awal pandemi itu. Kemudian saya mencoba riset, apa sih hari-hari ini yang kira-kira bisa kita lakukan untuk ada pemasukan di kita. Akhirnya saya menemukan kok ternyata reptil ini menarik. Saya melakukan riset itu selama 1 bulan, bagaimana teknik penjualannya dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan mengundurkan diri dan membuka Karindapura 27 Pet Store ini yang fokusnya bukan hanya pada reptil saja, tapi pada exotic pet. Karena di Tuban belum ada store untuk exotic pet. Akhirnya dari sanalah saya berangkat untuk mencoba usaha
exotic pet ini. Dulu di masa kuliah saya tahun 2010 sih saya sudah membuka toko di Malang, tapi fokusnya hanya pada kura-kura, yaitu juga masuk dalam dunia reptil, cuma lebih segmented lagi karena hanya kura-kura saja. Tapi di 2020 ini saya mencoba untuk membuka semua jenis dalam ruang lingkup exotic pet. Jadi mau ikan, mau amfibi, mau reptil, ketika itu masuk dalam ruang lingkup exotic pet, di sanalah akan saya pelajari dan akan saya jadikan stok untuk jual beli. Nah, terkait keuntungan, ya alhamdulillah bahwa Tuhan tadi telah menunjukkan jalan bagi saya, di mana dahulu kala ketika saya bekerja di perusahaan daerah, di mana dalam 1 bulan saya hanya mendapatkan gaji 1.250.000, tapi alhamdulillah saat ini saya bisa mendapatkan uang tersebut dalam hitungan hari. Dalam 1 hari saja saya bisa mendapatkan keuntungan seperti itu dengan menjual exotic pet ini. Bahkan dengan tidur-tiduran, dengan rebahan, dengan nyantai, ngopi, ngerokok, saya bisa mendapatkan uang 1.250.000 dalam waktu 1 hari. Nah, jenis-jenis apa sih yang sering saya miliki? Lebih banyak sih jenis Varanus. Jadi Varanus salvator, Varanus joviensis, terus Varanus yang lain juga banyak. Jadi banyak sekali Varanus yang saya miliki. Itu terutama, yang lain ya ada seperti ini, Piton, Orange Glow, terus ada jenis-jenis katak-katak, kura-kura. Nah, apa sih yang menjadi kesusahan saya hari ini? Karena pasar Tuban belum tercipta secara signifikan. Karena ya bisa dikatakan memelihara exotic pet adalah peliharaan yang cukup mahal. Seperti yang saya pegang ini saja kisaran harganya 1.500.000. Otomatis itu juga berbanding lurus dengan penghasilan masyarakat di daerah tersebut. Nah, di Tuban ini belum banyak para penghobis yang melirik exotic pet yang lumayan banyak jenisnya, lumayan banyak ragamnya, dan harganya juga lumayan. Sehingga saya tetap masih harus berkonsentrasi menjual keluar Tuban. Padahal yang menjadi misi awal saya, bagaimana masyarakat Tuban ini bisa punya banyak peliharaan, dan alternatif peliharaannya juga macam-macam. Itu sih niatan saya. Nah, cuma hari ini masyarakat Tuban belum terlalu banyak melirik. Kendala memelihara karena faktor utama reptil adalah suhu. Biasanya toleransi suhu reptil ada beberapa jenis yang dia maksimal itu harus 25 derajat. Ada juga yang maksimal 30 derajat. Nah, sedangkan Tuban ini kadang bisa lebih, bisa 32, bisa 34. Sehingga itu yang menjadi kesulitan saya pertama kali, karena saya belum memiliki ruangan yang ber-AC, di mana reptil harus mengatur suhu, utamanya itu. Nah, kalau reptil-reptil yang besar seperti ini tidak perlu. Kesusahan yang kedua adalah yang jual stok pakan di Tuban ini sangat minim sekali. Jualan tikus putih atau mencit. Yang kedua jualan DOHI atau anakan puyuh.
Nah, itu sangat minim sekali. Jadi saya harus menunggu waktu supplier makanan ini stoknya banyak, baru saya bisa memberikan pakan-pakan khususnya ular, Selvin Dragon, Salvator kayak gitu. Nah, karena apa? Karena ya tadi penjual pakannya di Tuban ini juga masih belum banyak, sehingga saya juga kebingungan. Kalau misalnya teman saya yang biasa suplai tikus atau suplai anakan puyuh stoknya habis, saya pasti akan kebingungan untuk mencari alternatif pakan di Tuban. Oke, motivasi saya sih hanya 3 ya dalam menjalankan sebuah bisnis. Bahwa kita harus tahu yang namanya rencana. Rencana itu ya apa sih yang mau kita maui itu apa? Jadi rencana itu mengerti apa yang kita maui. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus cerdas dan cerdik. Karena hidup di negara kita ini tidak bisa berjalan lurus saja kita sampai di tujuan, nggak bisa. Kadang harus tahu jalan tikusnya di mana, kapan gerbang itu ditutup, kapan ada polisi nongkrong. Nah, itu kita harus, jadi harus cerdas dan cerdik. Yang ketiga adalah bersyukur. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, mau banyak mau sedikit, kita harus bersyukur. Dan niatan untuk mencari rezeki dalam tanda kutip duit itu jangan ditaruh di depan, tapi taruhlah bahwa itu sebagai urusan Tuhan terhadap diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita ikhlas saja udah, nothing tulus. Yang penting kita ikhtiar, itu aja sih ketiga motivasi saya untuk menjalankan usaha ini. Salam pemuda berdikari, kreatif, inovatif, dan produktif.